Halo teman-teman, pernah gak sih kalian kirim pesan lewat WhatsApp, nonton YouTube, atau download tugas dari kampus? Pasti pernah kan ya? Nah, semua itu bisa terjadi karena adanya komunikasi data dan jaringan komputer. Di video kali ini, aku bakal ngebahas materi mengenai communication and networking. Cara yang simple dan santai biar kalian makin paham. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi, komunikasi data adalah pertukaran proses informasi antara dua perangkat seperti komputer atau HP melalui media tertentu, bisa pakai kabel atau tanpa kabel alias wireless. Tujuannya apa? Supaya data bisa dikirim dan diterima secara efisien. Misalnya, kamu kirim file dari laptop ke HP atau kirim email ke dosen. Nah, itu adalah contoh kecil dari komunikasi data. Nah, komunikasi data butuh media transmisi yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada wired yang menggunakan kabel dan wireless yaitu tanpa kabel. Media kabel sendiri ada UTP atau Unshielded Earth Pair. Ini adalah kabel LAN yang sering kita lihat di warnet atau lab komputer. Kemudian lagi ada STP, mirip seperti UTP tapi punya pelindung tambahan yang cocok untuk tempat yang banyak gangguan sinyal. Kemudian ada lagi koaksial, biasanya dipakai di TV, kabel, dan jaringan lama. Kemudian ada fiber optik, sifatnya itu super cepat dan bisa mentransfer data lewat cahaya, cocok untuk internet di perkantoran besar. Kita masuk ke media wireless yang tanpa kabel. Biasanya ini menggunakan sinyal gelombang radio atau gelombang mikro atau sinyal satelit. Contohnya itu Wi-Fi, Bluetooth, bahkan sinyal HP 4G atau 5G yang kita pakai sehari-hari. Nah, selanjutnya mari kita bahas jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan areanya. Yang pertama itu ada LAN, Local Area Network. Jaringan kecil biasanya di rumah, kantor, atau lab kampus. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network. Cakupannya itu lebih besar dari LAN, biasanya mencakup satu kota. Kemudian ada WAN, Wide Area Network, jangkauannya luas, bisa antar kota atau antar negara, contohnya internet yang kita pakai sekarang. Kemudian ada lagi WLAN, Wireless LAN, sama seperti LAN tapi bisa menggunakan sinyal Wi-Fi, misalnya Wi-Fi kampus atau kafe. Kemudian ada lagi PAN, Personal Area Network, jarak cakupannya itu dekat sekitar 1-5 meter, seperti saat kamu menghubungkan HP ke laptop lewat Bluetooth. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa komunikasi data itu penting? Di zaman sekarang, komunikasi data udah jadi bagian dari hidup kita. Tanpa jaringan, gak ada yang namanya kayak video call, gak bisa akses cloud, bahkan main game online pun jadi mustahil. Bayangin aja, kalau tugas harus dikumpulin langsung atau cari referensi harus ke perpustakaan tiap hari. Ribet banget kan? Tapi dibalik semua kemudahan itu ada juga tantangannya. Yang pertama itu dalam keamanan data. Ini penting banget apalagi di era digital sekarang. Kemudian ada gangguan jaringan. Penyebabnya bisa karena cuaca, kabel rusak, atau overload. Untungnya, teknologi sekarang terus berkembang. Kecepatan internetnya juga makin tinggi, dan perangkat makin canggih, dan serta koneksi makin luas. Nah, teman-teman, tadi ringkasan kita mengenai communication and networking. Mulai dari komunikasi data, media transmisi, jenis jaringan, hingga tantangannya di masa depan nanti. Semoga video ini bisa bantu kalian semakin paham pentingnya teknologi sekarang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu suka video ini atau share ke teman-teman kamu biar mereka juga makin paham. Sampai jumpa di video selanjutnya.